ghairu maliyah, non harta. Bukan berarti di dalamnya tidak ada harta, ada, tapi fokusnya tidak di situ. Sengketa-sengketa yang terjadi nanti juga tidak fokus pada hartanya, gitu, tapi pada hal yang lain. Apa contoh muamalah ghairu maliyah itu? Muamalah ghairu maliyah itu contohnya hukum keluarga. Kenapa dia bagian dari muamalah? Kata interaksi antara dua sisi, suami, istri, anak, menantu. Itu interaksi yang disebut sebagai muamalah. Nanti ada persoalan khitbah, persoalan nikah, tolak. Barangkali kita ambil khusus nanti satu pertemuan terkait dengan hukum keluarga ini. Tapi untuk diketahui profesornya hukum keluarga ini. dia dokternya di hukum keluarga kan. Malu pula bicara depan dia nanti kan. Nah, tapi nanti insya Allah ada hukum politik Islam itu sebenarnya bagian dari muamalah juga, yang dalam istilah ininya siasah syariah. Siasah syariah itu sering diartikan dengan politik Islam, yang ternyata Islam ini memang dengan kesempurnaan syariat yang dibawa oleh Rasul, dia bicara politik. Jangan dikira Islam tidak bicara politik gitu kan. Karena politik itu siasatud dunia wa hirasatud din. Itu definisi politik oleh Imam Mawardi. Siasatud dunia, bagaimana mensiasati dunia, wa hirasatud din, dan agama tetap terpelihara. Jadi disiasati dunia, agama tetap terpelihara. Nah, itu yang politik. Kalau mau disebut politik Islam, agama jangan diacak-acak. Aturlah dunia ini, tapi tetap dalam koridor syariat. Ada orang yang sibuk mengatur dunia tapi lupa dengan agama, berarti politiknya bukan politik Islam. Harus tergabung dua hal itu, siasatul dunia wa hirasatud din, seperti yang didefinisikan oleh Imam Mawardi dan imam-imam yang lain. Nah, jadi ini yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini, muamalah maliyah. Muamalah yang hubungannya dengan harta. Nanti kita tidak akan ambil satu persatu, jual beli, utang piutang, itu tentu akan menghabiskan waktu kita. Karena masing-masing bab itu kalau ingin diberikan penjelasan lebih luas, lebih detail, tentu saja masing-masing bab dia punya pembahasan sendiri-sendiri. Tapi ada maqasid nanti yang menyatukan secara keseluruhan. Jadi diskusi kita hari ini insyaallah muamalah maliyah. Baik, kita awali dulu dari dalilnya. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan muamalah maliyah dalam Al-Quran. Kita coba ambil satu atau dua dalil. Dua dari ayat, satu dari hadis Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Maidah dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, sempurnakanlah transaksi kamu. Berarti menyempurnakan transaksi ini bukan persoalan dunia sebenarnya, tapi persoalan akhirat. Karena yang memanggil adalah Allah, yang dipanggilnya orang-orang beriman. Maka ciri-ciri orang beriman adalah orang yang selalu jujur dalam setiap transaksinya. Sempurnakan transaksi kalian. Kalau pernah berjanji, sempurnakan itu. Kalau ada akad-akad yang telah disepakati selama ini, sempurnakan agar tidak bertentangan dengan nilai iman. Ini ayat secara umum yang bisa masuk ke dalam semua transaksi muamalah kita. Mau jual beli, mau sewa menyewa. Sewa namanya rental mobil, rental 3 hari. Berarti hari terakhir mesti bayar, harus dikembalikan. Sekarang ketika dikembalikan hari keempat, perlu tidak ditambah bayarannya? Karena akadnya ada pada 3 hari. Oh, ternyata keterlambatan itu karena kondisi alam. Dia bawa mobil ke Sumbar, pas mau pulang hari ketiga longsor. Terpaksalah dia
antri begitu panjang, terlambat nyampe ke sini, itu sebagai satu kesalahan atau tidak? Nah, begitu-gitu akan dibahas dalam fikih muamalah Islam. Tapi yang jelas hukum umumnya aufu bil uqud. Apa yang sudah kalian sepakati dalam transaksi, maka itu yang harus disempurnakan. Dalam Al-Baqarah 275 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi jual beli itu sebagai sebagai ganti alternatif dari riba. Karena dulu pada masa jahiliyah riba itu sangat berkembang sekali. Dan yang paling kuat mengembangkan riba itu paman Nabi sendiri. Paman Nabi sebelum dia masuk Islam, Al-Abbas itu dialah pelaku riba itu. Nah, agar tidak terjadi riba diganti dengan jual beli. Jual beli itu nanti membuat dia menjadi halal ketika ada keuntungan yang didapat melalui jual beli, maka keuntungan itu halal. Tapi kalau ada keuntungan yang didapat melalui riba, maka riba itu hukumnya haram. Itu dari ayat. Dari hadis kita ambil satu hadis. Rasul ditanya oleh seorang sahabat, pertanyaannya adalah ayyul kasbi atyab. Ya Rasulullah, usaha apa yang paling baik? Atyab itu tayyib. Tayyib baik. Kalau atyab isim takdil namanya kan, yang paling baik. Kala Rasul menjawab, amalur rajuli biyadihi. Hasil yang didapat oleh seseorang dari usahanya kerja sendiri. Berarti ini bisa dijadikan dalil untuk larangan meminta-minta, mengemis itu kan dia ingin menikmati apa yang dihasilkan oleh orang lain. Wa kullu bai'in mabrur. Dan semua bentuk jual beli yang mabrur. Rupanya istilah mabrur itu tidak hanya untuk haji. Selama ini kita mendengar haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa al-jannah. Haji mabrur itu nggak ada balasannya kecuali surga. Nah, dalam bahasa hadis ada bai'un mabrur, jual beli yang mabrur. Apa jual beli yang mabrur itu? Jual beli yang khalin, yang sunyi atau terlepas anil ghish, dari tipu-tipuan. Jadi tidak ada tipu-tipu di situ, tidak ada sumpah palsu. Ini baru ikannya, ini belilah ikan ini baru nih, baru seminggu. Nah, di pesumpah pula dia kalau ikan itu masih baru nih, kalau ini baru ada. Berarti itu tidak mabrur. Dan habis itu ada sesuatu yang menyalahi. Dia sendiri berarti menipu orang. Atau timbangannya yang diutak-atik. Taruh besi sedikit sini, taruh paku. Nah, nanti pura-pura nambah pula dia kan. Nah, karena pelanggan ini tambahlah sedikit. Padahal dia udah kena tipu itu dengan paku yang ada tadi kan. Tapi karena pelanggan tambahlah sedikit. Berarti itu bukan bai'un mabrur. Maka yang bai'un mabrur itu yang khalin analis, yang lepas atau bebas dari semua bentuk tipuan. Nah, ini tiga dalil, tiga landasan yang akan dijadikan pegangan dalam transaksi atau dalam muamalah. Ketika dikatakan amalur rajuli biyadihi, itu bahasa sangat umum sekali. Amalur rajul, kerja seseorang. Kerja itu kan macam-macam. Bisa masuk pada semua pekerjaan. Masuk tidak dosen di situ. Karena dia bekerja, dia yang langsung bekerja. Jadi itu bagian dari muamalah enggak? Kerja seperti itu bagian dari muamalah, karena ada akad, ada transaksi, karena ada SK. SK khususnya adalah itu akad itu. Kalau kita nikah ada surat nikah, bukti akad. Kalau kita jadi dosen ada SK, ditandatangani itu. Kerjanya ini, gajinya ini, berhak mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Maka amalur rajul, ketika dikatakan amalur rajul, itu sesungguhnya masuk ke dalam berbagai macam bentuk aktivitas yang memang dengan aktivitas itu kita menghasilkan, bisa mendapatkan sesuatu. Baik, pada slide yang berikutnya kita coba lihat ketentuan umum dalam setiap transaksi dan kesepakatan. Jadi agama kita itu mengatur ketentuan secara umum yang harus ada dalam setiap transaksi dan kesepakatan. Yang pertama, transaksi dan kesepakatan itu harus jelas. Gak boleh ada yang sama-sama, gak boleh ada yang tidak jelas. Kalau nanti ada ketidakjelasan, itu yang akan menimbulkan masalah. Nah, kita seperti umpamanya mudharabah atau sekedar upah kerja. Kalau mudharabah itu kan satu sebagai pemodal, satu sebagai yang berusaha. Lalu kemudian nanti hasil dibagi. Kita menyuruh dia bekerja itu sebagai sekedar upah kerja atau mau pakai sistem mudharabah. Harus dijelaskan dari awal. Karena ada konsekuensi nanti. Kalau upah kerja, rugi pun kita, upah mesti dibayar. Umpamanya di upah dia sebulan 1 juta, rugi kita dalam usaha itu, upahnya harus dibayar 1 juta, karena dia bekerja. Tapi kalau bagi hasil, semakin besar hasilnya, semakin besar pula bagiannya akan dia dapat. Tapi kalau upah kerja, kita mendapatkan untung besar, tapi kita gaji dia 1 juta 1 bulan, maka dia hanya 1 juta, karena dia yang gaji kita. Kecuali kalau kita yang berkeinginan untuk menambah, itu lain lagi. Nah, jadi harus jelas bagian keuntungannya juga. Apakah 50-50 atau 40-60? Agama tidak pernah memberikan patokan harus 50-50, tapi sesuai dengan yang disepakati. Biasanya ada 60-40 antara pemilik modal dengan yang berusaha atau hal-hal lain yang disepakati. Jelas juga prinsip dan sistemnya. Nah, prinsip yang dipakai apa, sistem yang dipakai apa. Kalau di dalamnya ada sistem yang terlarang, yang oleh agama tidak boleh, maka itu akan menjadi tidak mabrur dia nanti. Sebagaimana yang ada pada hadis itu, yang tadi. Jadi yang pertama, akad atau kesepakatan harus jelas. Yang kedua, transaksi dan kesepakatan harus adil. Agama sangat tidak menginginkan adanya ketidakadilannya. Maka tidak ada pihak-pihak yang terzalimi, tidak ada hak-hak orang yang terabaikan. Harus adil. Adil dalam mendapatkan keuntungan, adil dalam melayani pelanggan, adil dalam tugas dan kewajiban. Nah, ini adil dalam melayani pelanggan ini kadang apa namanya, dalam melayani. Kadang ada orang yang membeda-bedakan tamu yang datang. Kalau tamu yang bertanya ini nampaknya orang kaya, atau bertiga itu pegawai itu yang nyambut dia. Ini kaya orang ini pasti beli. Ada orang yang datang nanti penampilannya biasa-biasa aja, tidak meyakinkan. Kadang-kadang dibiarkan, berarti ada ketidakadilan dalam melayani. Islam itu sampai sedetil itu dia mengatur. Karena kita tidak tahu dia siapa sebenarnya. Ada orang yang penampilannya biasa-biasa saja, ternyata duitnya lebih banyak. Itu nggak boleh langsung berpatokan pada penampilan zahir, tapi bekerjalah secara adil sesuai dengan yang diatur oleh agama. Jadi harus adil. Nah, kemudian yang ketiga, harus komitmen dengan kesepakatan. Harus itu. Apa yang telah disepakati, komitmen. Kamu akan mendapat gaji setiap akhir bulan. Jangan sampai 3 bulan belum juga dibayar gaji. Berapa banyak itu pekerja-pekerja yang udah bulan-bulan nggak juga digaji. Padahal itu yang dia tunggu.
dalam hadis kan soal keringat itu kan. Bunyi hadisnya itu berikan haknya qabla ayyajiffa uruhu, sebelum kering keringatnya. Diajak dia bekerja, kasih dia upah sebelum kering keringatnya. Ini bisa aja bahasa kiasan sebenarnya, karena ada orang bekerja tidak berkeringat. Di ruang AC ada berlian keringat kan. Tetapi artinya jangan ditunda-tunda ketika memang haknya sudah harus dia dapatkan. Nah, kalau memang ada komitmen seperti itu yang benar. Tapi kalau tidak, berarti muamalahnya sudah mulai menyimpang. Sekarang di demo, lah dulu baru gaji keluar. Padahal dia mau minta hak dia. Untuk meminta hak itu tidak perlu demo itu. Justru orang itu dipanggil untuk mengambil haknya. Seharusnya gitu kan. Bukan malah di demo. Wajib memenuhi kesepakatan dalam akad seperti karena ada istilah mudharabah muqayyadah. Mudharabah kan ada dua ya. Ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah. Ini yang ahli ekonomi Islam saya kira paham dia. Kalau mudharabah mutlaqah itu kerjasama secara mutlak. Kalau muqayyadah ada disepakati batasan-batasan. Umpama saya punya modal, saya berikan kepada seseorang yang siap untuk bekerja, tapi saya kasih saran, kamu mesti buka usaha di wilayah Pekanbaru umpamanya. Itu muqayyadah. Tidak boleh dia bawa ke kantor. Nah, atau batasan pada pengembangannya, kamu mesti lakukan ini. Disebutkanlah satu bentuk pekerjaan, ini yang harus kamu lakukan. Tidak boleh dia robah nanti modal itu untuk usaha yang lain. Umpamanya usaha untuk buka busana muslimah, itu yang disepakati. Karena mau lebaran, busana muslimah biasanya adalah diincar-incar. Nah, sekarang gimana kalau kita buka usaha? Saya pemodal, kamu bekerja. Nah, dibukanya bengkel. Janjinya busana muslimah, jadikannya modal itu buka bengkel, nggak bisa. Oh, orang kalau Ramadan ini banyak kendaraan rusak, nggak bisa. Itu nggak bisa. Yang penting kita sepakat untuk busana. Jadi jangan berikan pertimbangan pribadi untuk menolak apa yang sudah disepakati. Kan bisa aja banyak kendaraan yang rusak, bocor apakah gitu kan, servis macam-macam. Saya rasa itu lebih menarik, nggak bisa. Saya rasa nggak main di sini. Kalau sudah ada akad, nah itu yang dimaksud komitmen dengan sepakat, dengan kesepakatan. Batas waktu pada istisna, kan ada jual beli istisna. Jual beli kan ada jual beli salam, ada jual beli istisna. Kalau jual beli salam itu istisna pesanan. Barang belum ada, kita minta dibuatkan. Kalau salam itu barang sudah ada, cuma tidak ada di tempat. Kita mau beras Thailand umpamanya, berasnya ada di Thailand, cuma ada perwakilannya di sini. Transaksilah kita, minta didatangkan 1 ton umpamanya, itu salam. Tapi kalau istisna, barangnya belum ada, kita minta dibuatkan. Kita mau lemari buku, banyak buku dan ada tempat, datang kita ke tukang lemari. Berapa lemari bang? 3 juta. Kamu maunya seperti apa? Tingginya segini, jumlah raknya segini, kacanya yang bagian atas saja, bawah tidak. Itu semua kesepakatan. Lemari belum jadi, tapi akad sudah berlangsung. Untuk istisna itu sebagai pengecualian kebolehan transaksi untuk barang yang tidak ada. Karena hukum asalnya transaksi barang yang tidak ada itu haram. Barang yang tidak jelas, kan tidak jelas sudah. Membeli buah yang masih dalam bentuk bunga itu tidak dibolehkan. Hatta yang 2 salahuha, sampai nyata nanti dia akan jadi buah, setidaknya menguning. Nah, sekarang baru putik-putiknya aja. Durian itu putiknya lebat sekali. Datang di punya yang punya durian itu, berapa bapak jual durian? Padahal masih dalam bentuk putik, maka itu tidak boleh. Jadi istisna itu karena dia